Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Muhaimin Hidayati dengan NIM A1J1181030. Saya merupakan anggota dari kelompok 5. Video ini merupakan laporan dari mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia dengan dosen pengampu Bapak Mustamin Balumbi, SPD MSI, dan asisten dosen Kisan Muhammad. Praktikum kali ini berjudul Sistem Saraf Involuntar. Sistem saraf otonom memegang peranan yang amat penting dalam meregulasi organ bagian dalam. Sistem ini bekerja secara otomatis dan di luar kesadaran. Nah, otomatisasi memungkinkan tubuh dapat menghadapi lingkungan yang selalu berubah setiap saat. Saraf otonom terinervasi dengan organ sebelah dalam seperti otot jantung, otot polos, dan kelenjar-kelenjar. Sistem ini meregulasi tekanan dan aliran darah, motilitas saluran pencernaan, dan sekresi. Saraf otonom terdiri dari saraf simpatik dan parasimpatik. Pada ganglion saraf simpatik pendek dan berasal dari gray matter tulang belakang dan meninggalkannya melalui ventral. Sedangkan pada ganglion saraf parasimpatik berasal dari batang otak dan bagian sakral. Kemudian menjulur keluar dan bersinapsis dengan ganglion yang dekat dengan organ sebelah dalam atau saraf 3, saraf 7, 9, dan 10. Baik, yang pertama itu adalah pada bagian mata. Nah, pada bagian mata ini terdapat saraf parasimpatik. Nah, letak ganglionnya itu berada di paravertebral dan bekerja dalam dilatasi pupil mata dan relaksasi otot siliaris untuk pandangan jauh. Sedangkan pada saraf parasimpatik berada di saraf karnial 3 dan bekerja dalam kontraksi pupil mata dan otot siliaris untuk pandangan dekat. Nah, yang kedua adalah kelenjar submandibular dan sublingual. Ini adalah kelenjar submandibular dan sublingual. Nah, pada saraf parasimpatik berada pada saraf karnial 7 dan 9 dan bekerja dalam menstimulasi cairan ludah. Sedangkan pada saraf simpatik bekerja dalam pencegahan pengeluaran cairan ludah. Nah, yang ketiga adalah paru-paru. Nah, pada saraf parasimpatik berada pada saraf karnial 10 dan bekerja pada kontraksi bronki dan merangsang sekresi. Sedangkan pada saraf simpatik berada pada pravertebral dan bekerja pada dilatasi bronki. Yang keempat adalah kelenjar keringat atau kulit. Nah, pada saraf simpatiknya berada pada paravertebral bekerja untuk memproduksi keringat, sedangkan pada saraf simpatik bekerja dalam menurunkan sekresi keringat. Ini adalah gambar kulit ya. Yang kelima adalah jantung. Nah, pada jantung ini saraf parasimpatiknya berada di saraf karnial 10. Cara kerjanya yaitu dengan mengurangi denyut jantung dan kontraksi. Sedangkan pada saraf simpatik berada di paravertebral dan cara kerjanya yaitu meningkatkan denyut jantung dan kontraksi. Yang keenam adalah hati. Nah, pada hati, saraf simpatiknya itu berada di paravertebral. Cara bekerjanya yaitu degradasi glikogen ke glukosa dan trigliserida ke asam lemak. Sedangkan pada saraf parasimpatik, cara kerjanya itu dengan menstimulasi pengeluaran empedu. Yang ketujuh adalah lambung. Yang ketujuh adalah lambung. Pada lambung, saraf simpatiknya berada di paravertebral juga. Cara kerjanya yaitu menghambat kerja jantung dan pankreas, serta menghambat aktivitas pencernaan. Sedangkan pada saraf parasimpatik berada di saraf karnial 10, cara kerjanya yaitu memacu kerja lambung dan sekresi eksokrin dan pelepasan insulin serta menstimulasi aktivitas mencerna. Yang kedelapan yaitu usus kecil dan usus besar. Pada saraf simpatik berada di paravertebral. Cara kerjanya yaitu perlambatan pencernaan
dan menghentikan sekresi. Sedangkan pada saraf parasimpatik berada di saraf Carnier 10. Cara kerjanya yaitu meningkatkan motilitas dan sekresi untuk meningkatkannya defekasi. Yang kesembilan adalah ginjal, ya. Nah, pada ginjal, saraf simpatiknya berada di paravertebral dan bekerja dalam sekresi epinefrin dan neuroneprin. Yang ke-10 adalah kandung kemih. Ya, yang ke-10 adalah kandung kemih. Nah, pada saraf simpatik berada di paravertebral juga, bekerja dalam relaksasi kandung kemih. Sedangkan pada saraf parasimpatik berada di saraf sakral, bekerja dalam kontraksi kandung kemih. Yang ke-11 adalah genital. Pada saraf simpatik bekerja dalam menghambat aktivitas genital, sedangkan pada saraf parasimpatik berada di saraf sakral, bekerja dalam ereksi dan stimulasi alat kelamin. Baik, itu saja penjelasan saya mengenai sistem saraf involuntar. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.